Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fase-fase alam akhirat setelah dibangkitkannya manusia dan seluruh makhluk dari kematiannya merupakan fase-fase paling dahsyat dan merupakan perjalanan panjang yang paling berat untuk menuju puncak alam akhirat. Fase padang mahsyar adalah fase penantian panjang ketika seluruh makhluk yang telah dibangkitkan dikumpulkan di sebuah daratan tak bertepi untuk menantikan ketetapan Allah akan nasib mereka masing-masing. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Surah Al-Kahf ayat 47. Seluruh makhluk kala itu khawatir dan keadaan mereka masing-masing, sehingga mereka tak lagi memperdulikan orang-orang yang berada di sebelah mereka, atau mereka tak lagi memperdulikan nasib orang lain akibat dahsyatnya perjalanan pada hari itu. Pada hari itu, para malaikat yang tak pernah melakukan sebutir dosa sekalipun, mereka merasa khawatir dengan keadaan mereka, karena pada hari itu Allah menggantungkan perkara hamba-hambanya dan menundanya hingga 50.000 tahun lamanya. Sedangkan manusia, laki-laki maupun perempuan, dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana dan tidak berkhitan. Akan tetapi seorang laki-laki takkan memandang tubuh wanita, atau seorang wanita takkan malu dengan keadaannya akibat dahsyatnya pada hari itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dikhitan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengarkan akan ucapan Nabi tersebut, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Apakah mereka tidak malu pada saat itu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Pada hari itu ada urusan yang sangat penting sehingga seorang takkan sempat memandangi satu sama lain." Peristiwa seperti ini juga dapat digambarkan dengan keadaan peristiwa besar seperti terjadinya bencana alam yang sangat dahsyat seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan lain-lain yang menyebabkan manusia berhamburan tanpa memikirkan keadaan mereka atau busana mereka. Seperti peristiwa bencana tsunami yang terjadi di kota Palu beberapa saat yang lalu, ada beberapa orang lari dan berkendara dalam keadaan tanpa busana akibat rasa takut mereka dalam menghindari tsunami. Peristiwa tsunami yang tidak ada apa-apanya dibandingkan peristiwa padang mahsyar saja sudah dapat membuat seorang lupa berpakaian dan spontan berlari menghindarinya. Pastinya pada peristiwa padang mahsyar, seorang takkan memikirkan malu akibat tubuhnya yang tidak berbusana. Pada peristiwa padang mahsyar, orang-orang dalam keadaan sangat berat, sedangkan matahari berada 1 mil di atas mereka. Maka rasa panas dari terik matahari yang sangat panas membakar dan membuat orang-orang sangat tersiksa. Dan panas matahari juga membuat rasa haus yang tiada banding, sedangkan tidak ada air untuk diminum di padang mahsyar tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Peristiwa padang mahsyar merupakan alam yang berbeda dengan alam fisik kita di dunia saat ini. Maka alam ilmiah, hukum alam, serta logika rasional pada kehidupan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan hukum alam serta logika pada peristiwa padang mahsyar tersebut. Jika kita pikirkan peristiwa tenggelamnya seseorang dengan keringat yang berbeda-beda, mungkin ini sangat tidak masuk akal, mengingat bahwa padang mahsyar adalah padang pasir putih yang datar. Maka secara logika, jika manusia tenggelam pada saat itu dengan keringatnya, maka mereka akan tenggelam dengan keadaan yang sama akibat dari sifat air yang selalu menggenang rata. Akan tetapi alam pada saat itu berbeda dengan alam yang kita huni pada saat ini. Olehnya hukum alam yang terjadi pada padang mahsyar tidak akan sama dengan hukum alam yang berlaku pada alam kita saat ini. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW menggambarkan keadaan manusia pada saat itu dengan berbagai macam gambaran, yakni ada yang kepalanya digantikan dengan kepala keledai, ada yang lehernya sangat panjang, dan ada yang kakinya dibelenggu dan dipaksa untuk berjalan, dan ada pula yang berjalan dengan wajahnya. Mendengar akan hal itu, para sahabat penasaran lalu bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Bukankah Rob yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa keadaan manusia pada saat terjadinya peristiwa pada mahsyar yang sangat dahsyat tersebut, Allah menjadikan tubuh fisik manusia pada saat itu sangat kuat jika dibandingkan dengan tubuh fisik kita pada saat ini, sehingga peristiwa seperti dekatnya matahari yang membakar tidak mampu membuat manusia pada saat itu mati seketika. Sedang pada waktu itu, seluruh manusia dikumpulkan dan diarak untuk menuju suatu tempat dengan berjalan kaki tanpa kendaraan maupun alas kaki. Mereka berjalan dengan berbagai macam keadaan. Ada yang dipaksa berjalan dengan kakinya yang dibelenggu dengan besi yang sangat berat. Ada yang dipaksa berjalan merangkak dengan susah payah. Ada pula yang dipaksa berjalan dengan wajahnya. Tentang bagaimanakah seorang berjalan dengan wajahnya, ada beberapa kemungkinan, yakni orang tersebut menyeret wajahnya dengan paksa sehingga dapat bergerak maju secara perlahan. Atau kemungkinan yang lain, Allah berkehendak untuk membuat otot-otot pada wajahnya untuk bergerak sedemikian rupa sehingga ia dapat berjalan dengan wajahnya tersebut. Atau dalam arti yang lain, Allah memberikan ketetapan yang lain sehingga seseorang dapat berjalan dengan wajahnya untuk menghinakan dan memberi siksaan pada orang tersebut. Wallahu a'lam. Dalam besarnya peristiwa yang terjadi pada padang mahsyar, ada beberapa orang yang mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah agar orang-orang tersebut tidak ikut tersiksa sebagaimana kebanyakan manusia tersiksa dengan peristiwa padang mahsyar tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat 7 golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan naungan Allah saat berada di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya semata. Yakni yang pertama, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Lalu yang keenam, seorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam perjalanan 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar untuk menuju hari perhitungan atau yaumul hisab, maka setiap orang merasakan kesulitan dan derita yang luar biasa. Akan tetapi 7 golongan manusia tersebut mendapatkan naungan Allah sehingga mereka berada dalam ketenangan dan ketentraman hingga sampai pada hari perhitungan. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah SWT di padang mahsyar kelak. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah datangnya dari diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.